Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furi Elvira Fernanda dan Nazlan Zaina dari mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Ilkom 6A Karyawan, akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang tokoh penemu teori agenda setting, asumsi teori agenda setting, golongan teori, contoh judul penelitian, dan contoh penggunaan teori agenda setting. Yang pertama ada tokoh teori. Pikiran teori agenda setting dipelopori oleh Walter Lippmann pada tahun 1922. Lippmann mengusulkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, akan tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta merupakan kenyataan fata morgana atau lingkungan palsu. Lalu selanjutnya, Maxwell Malcolm dan Donald Shaw adalah tokoh yang pertama kali mengemukakan agenda setting pada bulan Juni 1972. Sebagai ilmuwan yang pertama kali menguji teori ini, kemudian menjadi tokoh utama di balik teori ini, yang 4 tahun setelah penelitiannya yaitu 1968 hingga 1972 baru mengumumkan ke publik bahwa risetnya itu menguatkan hipotesis hingga keduanya sepakat menamakan teori tersebut sebagai teori agenda setting. Yang selanjutnya ada asumsi teori agenda setting. Jadi menurut Littlejohn dan Karen Eikos pada tahun 2007, ada dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang teori agenda setting. Di antaranya yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Maksudnya pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruk realitas tersebut. Lalu yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Maksudnya media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Selanjutnya, golongan teori. Golongan teori agenda setting menurut Dennis Maxwell termasuk ke dalam teori pengetahuan sosial. Teori pengetahuan sosial mengusulkan berbagai pernyataan umum yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja dan efek komunikasi massa yang berdasarkan pengamatan terhadap media dan sumber terkait lainnya yang dilakukan secara sistematis, yang dapat diuji dan divalidasi atau bahkan ditolak dengan menggunakan metode serupa. Teori ilmu pengetahuan sosial bersumber dari kenyataan tentang media itu sendiri. Jenis teori ini seringkali tergantung pada teori ilmu pengetahuan sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, dan politik. Beberapa teori menekankan pada pemahaman tentang apa yang terjadi. Beberapa teori lainnya menekankan pada pengembangan sebuah kritik, dan beberapa teori lainnya menekankan pada aspek praktis dalam proses informasi publik atau persuasi. Yang selanjutnya ada contoh penelitian dari teori agenda setting. Jadi kelompok kami memilih 3 penelitian yang menggunakan teori agenda setting, antara lain penelitian yang pertama yaitu berjudul Sosial Media sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting. Tinjauan ilmiah pada 5 studi kasus dari berbagai negara. Nama penelitinya yaitu Nabila Astari. Nah, untuk masalah yang diteliti yaitu peranan dari media sosial dan media massa dalam agenda setting yang dilakukan oleh elit politik. Untuk tujuan dari penelitian ini, studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peranan dari media sosial dan media massa dalam agenda setting yang dilakukan oleh politikus dalam komunikasinya di media sosial di berbagai negara. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, jadi sekarang ini banyak figur atau sosok dari politisi yang dibangun di media sosial. Media massa memiliki peranan penting dalam proses agenda setting karena memberikan kepercayaan kepada pembacanya, tetapi media massa juga dibantu oleh media sosial dalam penyebaran berita yang sudah diatur oleh para elit politik untuk kepentingan pribadi. Lalu untuk penelitian yang kedua, berjudul Media Televisi Swasta dan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019, ditinjau dari perspektif agenda setting. Nama penelitinya yaitu Hendra Sapitri dan Nisma Laila Nur Afifah. Untuk masalah yang diteliti,
berita politik terkait dengan kandidat presiden dan wakil presiden yang disampaikan oleh media menjadi tidak netral. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan dan peran media televisi swasta dalam pemilu presiden tahun 2019 dengan perspektif agenda setting. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, jadi hubungan media televisi swasta, politik, dan masyarakat di Indonesia pada Pilpres tahun 2019 menunjukkan kesenjangan dan tidak dapat menjalankan perannya sebagai peliput dan sosialisator kampanye. Lalu agenda setting yang dibentuk oleh media televisi swasta di Indonesia mampu menggiring masyarakat untuk memilih salah satu paslon saja dan menjelekkan paslon yang lainnya. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu berjudul Analisis Agenda Setting Tim Kreatif Narasi TV terhadap pandemi COVID-19 melalui program Cerita Pandemi. Nama penelitinya yaitu Rangga Satya Muhammad Permana dan Alyani Nurul Ifah. Untuk masalah yang diteliti yaitu program dari tim kreatif Narasi TV yang dibuat untuk membantu khalayak untuk selalu berpikir positif di tengah pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tim kreatif Narasi TV dalam pembentukan agenda media mengenai pandemi COVID-19 dan mengetahui apa yang diharapkan Narasi TV dan tim kreatif terhadap masyarakat melalui adanya program Cerita Pandemi. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran dari tim kreatif Narasi TV sebagai bentuk agenda media terhadap pandemi COVID-19 memiliki peranan penting dengan membuat program khusus mengenai pandemi COVID-19, yaitu program Cerita Pandemi dengan tujuan untuk membantu khalayak agar mampu melihat hal-hal positif walaupun di tengah keadaan yang memiliki dampak negatif yaitu yang begitu banyak. Baik, selanjutnya ada penggunaan teori dalam media. Teori agenda setting ini melihat adanya korelasi yang signifikan antara isu yang diangkat oleh media, baik media sosial maupun media massa, dengan isu yang dianggap penting oleh publik. Teori mengaku bahwa media memberi pengaruh terhadap khalayak dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Disadari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang peristiwa atau isu dalam masyarakat. Nah, contohnya ini, sekarang kan harga minyak sedang naik. Nah, banyak media tuh yang mengangkat tentang isu ini, baik media cetak, media elektronik, media sosial itu banyak sekali yang mengeluarkan isu-isu tentang harga minyak goreng yang mahal. Lalu contoh selanjutnya adalah tentang berita isu tentang COVID-19. Mulai dari tahun 2020, awal tahun 2020, isu-isu tentang COVID-19 ini naik, sempat turun, lalu pada pertengahan 2021 itu naik kembali karena kasus COVID varian Delta. Lalu berita COVID itu sempat turun lagi dan akhir-akhir ini juga sempat menaik lagi karena ada kasus COVID baru yang Omikron, sehingga beberapa media itu membuat isu-isu berita tentang COVID. Yang membedakan dari setiap berita itu hanya framing dari pemberitaannya, seperti ada beberapa contoh beberapa media yang mengisukan tentang kenaikan pasien COVID, ada juga yang memilih dari dampak COVID itu sendiri, lalu ada dari segi bisnis dan segala macamnya. Jadi semua beberapa televisi itu media gitu maksudnya banyak memberitakan tentang isu yang sama, hanya membedakan framing-framingnya saja. Baik, sekian presentasi dari saya, Furi Elvira dan Nazlan Zaina. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.